Episode 37. Dara diajak nikah. Dara membalikan badannya dan tersenyum kaku. Davi memandang wanita di hadapannya ini dan merasa tidak asing. Daya ingat yang kuat serta iki yang tinggi membuat pria itu langsung tahu siapa Dara itu. Sial. Dia wanita yang malam itu memergoki aku dan Lila tengah berciuman. Batin Davi. Ada apa ya? Pak, tanya Dara penasaran karena sedari tadi Davi hanya diam menatapnya. Apa kamu sudah menikah? Dara terkejut sampai matanya melotot ketika Davi bertanya seperti itu. Kenapa atasannya itu bertanya tentang statusnya? Saya tanya kamu. Siapa namamu? Nama saya Dara. Saya masih single dan belum punya kekasih. Memangnya kenapa, Pak? Sebenarnya dalam hati Dara mengumpati bosnya ini. Mungkin kalau semua wanita tertarik padanya, hanya Dara yang tidak. Karena Dara tahu sepak terjang lelaki itu, seorang pebinor yang dengan tega memacari wanita yang sudah bersuami. Davi tersenyum miring. Ternyata wanita itu sama saja dengan wanita di luar sana. Menurut Davi hanya Lila wanita yang beda dari siapapun. Apa kamu mau nikah sama saya? Akhirnya Davi terpaksa mengatakan itu. Rahang Dara jatuh ke bawah seketika mendengar ucapan Davi yang menurutnya sangat lucu. Apakah dia sedang latihan melamar istri orang? Hah? Bapak jangan bercanda. Saya tidak mau. Tolak Dara dengan tegas. Hanya 3 tahun. Setelah itu kamu boleh pergi. Oh, jadi ceritanya bapak ini mau ngajak saya nikah kontrak. Seperti di drakor-drakor gitu. Tapi sayangnya saya nggak mau, Pak. Maaf kalau tidak ada urusan lagi. Saya permisi. Dara membungkuk dan langsung berjalan keluar dari ruangan Davi dengan perasaan dongkol. Dasar playboy sialan. Enggak ada otak. Emang lu kira gue nggak tahu kalau lu tuh seorang player? Pebinor? Batin Dara. Dara melirik Lila yang juga tengah menatapnya sambil tersenyum. Terpaksa Dara mengulas senyum tipis meski terpaksa. Cih, ini juga cantik-cantik tapi tukang selingkuh. Padahal suaminya udah keren. Kece badai gitu. Kalau gue ajak suaminya selingkuh gimana? Nangis Dara loh. Hati Dara masih menjerit-jerit sampai di kubikelnya. Dara masih menggerutu di dalam hati. Sungguh dia benar-benar kesal dengan CEO-nya yang mulutnya kurang ajar itu. Muka lo kenapa? Kena marah Pak Davi? Tanya Wila. Teman satu divisi Dara, bukan kena marah, tapi habis diajak nikah sama bos Sinting. Dara hanya menjawab dalam hati. Tentu dia tidak berani mengatakan hal itu meskipun bosnya tadi hanya bercanda terhadapnya. Enggak, gue lagi bete aja. Pengen liburan. Lama nggak muncak nih. Jawab Dara akhirnya. Mending lu ambil cuti deh. Cuti lu kan masih utuh. Ujar Wila. Besok-besok aja. Pas akhir bulan. Lu mau nemenin gue muncak? Enggak. Gue nggak suka gunung. Mending ke pantai. Game. Kalian mau bekerja atau ngobrol? Bu Lizia melotot kepada dua anak buahnya itu. Wila kembali ke mejanya dan Dara langsung fokus kembali kepada layar komputernya. Davi menghela napas. Adiknya belum pulang dari kemarin. Sejujurnya dia setuju dan senang jika memang Clara bahagia bersama dengan Arka. Akan tetapi, kehidupannya lah yang akan semakin rumit karena salah satu karyawannya ada yang melihat dia dan Lira berselingkuh. Apalagi dering ponsel dari pamannya yang tidak mau berhenti dan Davi tahu pasti pamannya itu menyuruhnya bertemu dengan wanita yang akan dikenalkan sebagai calon istrinya. Davi tidak mau dijodohkan.
Hatinya bingung, maka dari itu dia tiba-tiba meminta salah satu karyawannya untuk menjadi istrinya. Davi tidak asal tunjuk. Dia melakukan hal itu kepada Dara karena Davi tahu jika wanita tersebut mengetahui perselingkuhan dengan Lyra. Arak. Davi mengambil ponselnya yang layarnya sudah redup. Kemudian dia menghubungi seseorang. Bill, cari tahu identitas karyawan Sebastian Group yang bernama Dara. Dia staf di bagian keuangan. Anak buah Andre, cari tahu seluk-beluk keluarganya dan berikan padaku dalam waktu kurang dari 24 jam. Baik, Tuan. Davi menarik dasinya yang tiba-tiba terasa mencekik. Dia harus segera mencari wanita untuk dia nikahi. Tentu saja hanya Dara yang bisa menjadi tameng untuk hubungannya dengan Lyra. Bersambung.